Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya, saya yakin, hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Saya pernah ngisi di satu masjid itu, gambari pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat satu itu gereja, tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balihu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soano Abu Bakar, tak soano Umar. Ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi kok masih belum kelihatan wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Darga, memang ikut tak? Masa itu saudara? Ergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksudnya iki kurang sithik terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya ora diganda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya, saya yakin, hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe selawe ewu. Selawe ewu salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Wis rame lah walhasil. Sitok tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ndi totalan guri. Sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Sitok Islam tahlil, sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul
Allah ndak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang, bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imane pas-pasan. Kalau nate wis badhe Jumatan, mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh ora Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Aduh. Dosa ta ragus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan ku apik. Wong seperti dilakoni kok takok dosa ta ragus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Tapi itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampai niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang. Napa? Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh. Aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenari kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat wis ora ngara iso. Atok nganggo komputer itu lho. Nganggo jam nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya marosdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Ora ngara iso nek ngono-ngono iku ora ngara iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang enggak. Saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lah jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak?
Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting, penting artis ayu buat delok seneng, wes sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono, ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh, iku dudu obatno ngono, yakin. Maksudnya gue sing profesional maksudnya sing rontok bener sithik lah dadi wong. Aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji apa Nasaihul Ibad kan gitu. Mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong terus ngetet. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Iku aja akeh masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis mbah niki menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafatno apa sing kalimatnya sing jelas kan apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye kono aku yo gumun mbek dukun wong kalimatnya ora jelas kok mandi nak jelas gak mandi kok nak jelas kita bodoh ini ayo gumun mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimatnya terus ora jelas dukun-dukun dulu kok mandi nak jelas malah Kemandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang pekerja-pekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris kata. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris Al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris Al-Muhasibi itu orang alim allamah, dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang.
Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia mau hindari apa gambare? Gak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing eling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadlile Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, dari bus warga mereka fadlile pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukinus gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini, malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebetulnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane kudu dadi perdebatan, mergo kaya iya kaya ora. Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, bosan kan kamu? Gak suka presiden sipil, gak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, gak demokratis, gak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa?